Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Raffi Fauzi. Di sini saya akan memaparkan mengenai transmisi rantai dan sproket dari tugas SP elemen mesin. Rantai dan sproket merupakan elemen mesin pemindahan daya dengan sistem kerja serupa dengan transmisi sabuk dan puli tanpa mengalami slip, kecepatan maksimum 25 M per S dan daya transmisi hingga 110 kW. Rantai terdiri dari sejumlah mata rantai yang dikaitkan bersama oleh sambungan pin secara berurutan untuk memberikan fleksibel untuk melibatkan membelit lingkaran roda penggerak daya penggerak dan yang digerakkan atau sproket. Sproket di sini mempunyai gigi dengan bentuk khusus dan terpasang pas ke dalam sambungan rantai dan dipaksa untuk bergerak bersama-sama dengan selip resiko kecepatan yang dijamin sempurna. Jenis-jenis rantai dan penggunaannya bisa dilihat. Ada forklift, ada mesin dan rantai. Yang ketiga itu untuk mengangkat forklift. Kelebihan dan kekurangan transmisi rantai dibandingkan transmisi sabuk. Keuntungan, satu, tidak selip selama rantai bergerak. Di sini rasio katanya sempurna dan dicapai. Dua, dapat digunakan untuk jarak pusat yang pendek dan panjang. Tiga, memberikan efisiensi transmisi yang tinggi sampai 98%. Empat, mempunyai kemampuan untuk mentransmisikan gerak ke beberapa poros hanya dengan satu rantai. Lima, transmisikan daya yang lebih besar dibanding bel. Yang keenam, rasio kecepatan yang tinggi dari 8 sampai 10 dalam satu tahap. 7, dapat dioperasikan pada kondisi atmosfer dan temperatur yang lebih besar dan dalam lingkungan yang basah. Kerugian mencakup 4 hal. Yang pertama, ongkos produksi pembuatan rantai mahal. Tumbukan antara rantai dan dasar kaki. Gigi sproket menyebabkan getaran dan suara. Yang ketiga, pemasangan rantai harus akurat dan penyetelan kelonggaran yang perlu. 4, tidak dapat dipakai pada kecepatan lebih dari 600 M per min. Argumen pada transmisi rantai bisa dilihat pada gambar. Jenis-jenis rantai transmisi. 1, blok atau bus chain. Tipe ini menghasilkan suara berisik ketika bergesek dengan gigi sproket. Tipe ini digunakan sedemikian luas seperti rantai koper pada kecepatan rendah. Bisa dilihat gambar yang pertama. Gambar yang kedua, rantai roll ring terdiri dari plat luar, plat dalam, pin, bus, dan roll. Pin, bus, dan roll dibuat dari paduan baja. Suara berisik yang ditimbulkan sangat kecil akibat impact antara roll dengan gigi sproket. Rantai ini hanya memerlukan pelumasan yang sedikit. Yang ketiga, silent chain. Rantai ini dirancang untuk menghilangkan pengaruh buruk akibat kelonggaran dan untuk menghasilkan suara yang lembut. Bagian-bagian roller chain bisa dilihat pada gambar dan jenis-jenis sambungan pada roller chain. Tipe roller chain berdasarkan jumlah deretan rantai. Yang pertama itu satu, yang kedua itu yang di sebelahnya ada 2 rantai, yang di sebelahnya juga ada 3 rantai. Tipe-tipe sprocket menurut ANSI standar bisa dilihat pada gambar. Kelayakan rantai standar, kelonggaran rantai. Rantai tidak boleh terlalu kencang atau terlalu kendor. Kelonggaran rantai harus di setel antara 2% 4% dari jarak antara sumbu sprocket. Standar pemanjangan rantai, batas pemanjangan rantai tidak boleh melebihi 3% dari pitch geser rantai. Istilah-istilah yang digunakan pada transmisi rantai. Pitch of chain. Pertama, pitch of chain adalah jarak antara pusat engsel pada rantai kisaran biasa dinotifikasikan
P. 2. Diameter jarak bagi dari sproket rantai adalah diameter lingkaran di mana pusat engsel dari rantai diletakkan ketika rantai dibelitkan melingkar ke sebuah sproket. Titik A, B, C, dan D adalah pusat engsel dari rantai dan membentuk lingkaran. Mulai pusat tersebut dinamakan lingkaran kisar dan diameternya dinamakan sebagai diameter kisar. Resiko kecepatan rantai, panjang rantai, dan jarak antara sumbu sproket bisa dilihat. Faktor keamanan rantai dapat diperoleh melalui persamaan empiris berikut. Wb sama dengan 106 P2 Newton untuk tipe roller chain. Wb sama dengan 160 Newton untuk tipe silent chain. P adalah pitch atau kiasar rantai. Daya desain Wb sama dengan Wx Ks, di mana Wb sama dengan daya desain atau KW, W sama dengan daya rata-rata, Ks service factor. Yang pertama faktor beban K1, yang kedua faktor beban K2, yang ketiga faktor pemakaian K3. Langkah-langkah perencanaan transmisi rantai di sproket bisa dilihat di atas. Langkah-langkah perencanaan transmisi rantai sproket catatan pemetik bisa dilihat pada tabel di atas. Langkah perencanaan transmisi rantai dan sproket itu bisa dilihat seperti tabel yang di atas. Di sini ada beberapa contoh soal. Rencanglah transmisi rantai untuk menggerakkan kompresor dari motor listrik 15 kW yang berputar pada kecepatan 1000 rpm, sedangkan kecepatan putaran sproket kompresor 300 rpm. Saat minimum antara sproket dalam 50 m. Kompresor beroperasi 16 jam per hari. Ketegangan rantai dapat disesuaikan dengan mendorong motor pada rel penyetel. Diketahui W sama dengan 15 kW, N1 sama dengan 1000 rpm, N2 sama dengan 350 rpm, kali sama dengan 500 mm, K3 sama dengan 1,25 16 jam per hari. Ditanyakan desain ukuran rantai. Jawabannya itu hitung rasio kecepatan transmisi rantai dan sproket. PR sama dengan N1 per N2 sama dengan 1000 per 350 sama dengan 286. Dibuatkan menjadi 3. Dari tabel 2.5 jumlah minimum gigi pada sproket antara pion yang lebih kecil pada rasio kecepatan akan tipe rantai roller yang diperoleh jumlah gigi pada sproket kecil T2 sama dengan 25 buah. Jumlah gigi pada sproket yang besar T1 adalah sama dengan T2 sama dengan T1 X N1 per N2 sama dengan 25 kali 1000 per 350 sama dengan 71,5 atau dibulatkan menjadi 72 buah. Besar daya desain sama dengan WB W kali KS, di mana server vektor KS sama dengan K1, K2, K3 sama dengan 1,5 kali 1 kali 1,25 sama dengan 1875 sama dengan 15 kali 1875 sama dengan 28,125 kW. Dari tabel 214 pada putaran sproket kecil N1 rpm daya 500, maka tipe 12 dengan 2 baris rantai desain kurang lebih 2. Kiranya itu yang sempat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.